Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya pertama sampai membaca tulisan besar di baleho sana, saya baca Sabreh. Saya mau nanya ke Kiai Segan, saya dengar dulu gimana mereka baca. Rupanya Sabreh. Sekarang lebih jelas lagi maknanya, dijelaskan oleh Sahibul Fadilah Kiai Haji Zainul Arifin Fakhruddin. Ternyata diambil dari bahasa Arab sabru, kesabaran. Kalau mau melihat orang sabar, datanglah ke Sabreh. Kalau ada laki-laki mau cari istri yang sabar, dia pergi kemana? Loh, alhamdulillah saya didampingi oleh senior kakak kelas saya di Mesir dan di Sudan, Sahibul Fadilah Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Hadir juga bersama kita salah satu dari zuriat Mbah Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, Fadilatul Syekh Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Hadir juga dari Pondok Pesantren Sidogiri Kiai Haji Mas Tayyib. Hadirin hadirat, para alim, para ulama, para kiai, hadratul muhtaramin wal mukarramin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bahasa Arabnya sabrun, bahasa Maduranya sabrah. Dari mana asal akar makna sabrun ini? Ternyata dia satu pohon kayu, bukan juga berbatang seperti pohon kayu yang kita lihat di tempat kita, karena tidak ada. Dia tumbuh di gurun pasir, berduri, dan orang Arab menyebutnya sebagai pohon sabar. Kita menyebutnya kaktus. Rasa airnya pahit, kalau dipandang tidak menarik. Kalau dia berbunga dicium, hidung bisa bengkak. Tidak ada menariknya sama sekali. Maka orang Arab menyebut tanaman itu adalah tanaman sabar. Artinya apa? Memang yang namanya kesabaran itu pahit, yang namanya kesabaran itu berduri, yang namanya kesabaran itu tidak menarik. Tapi kalau dia kita alami, kita jalani, akan berbuah manis. Perjalanannya panjang. Setelah 100 tahun berdirilah Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabreh. Allahu Akbar. Hari ini Abdul Somad datang ke Sabreh. Hadir muslimin muslimat. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan naik mobil pickup. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Sabreh jamaahnya naik ke atap. Masya Allah, tabarakallah. Ini bukan hasil tablik akbar Abdul Somad. Ini bukan hasil tausiah, ini bukan hasil khutbah,
ini adalah hasil kesabaran para kiai, para lora, para alim, para ulama mendidik umat. Betul? Kesabaran ini selalu orang yang tidak miliki sekarang. Semuanya mau instan, semuanya mau cepat. Dia lupa ada proses. Mie instan pun ternyata tidak instan. Mesti direbus dulu, mesti digoreng dulu. Sekarang semuanya mau instan. Dulu mengandung 9 bulan 10 hari, sekarang instan jadi 4 bulan. Betul? Enggak betul. Jangan mau instan, jangan mau cepat-cepat. Semua ada prosesnya. Setelah tanah ini digali, setelah tanah ini digemburkan, diletakkan benih padi, ditunggu air hujan turun, berdoa di waktu malam supaya jangan sampai dimakan tikus, jangan sampai datang wereng, jangan sampai datang bakteri, jangan sampai datang ulat. Akhirnya berganti hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, tumbuhlah padi yang sedang menguning. Ini perlu kesabaran sehingga kita bisa makan. Dari padi dibawa ke tempat pabrik pengolahan, dikupas kulitnya menjadi beras. Berasnya masuk ke periuk, ditanak, ditunggu menjadi nasi. Nasinya dimakan. Yummy. Ada kesabaran. Semua kesabaran akan berbuah hasil yang luar biasa. Berdirilah pondok pesantren yang hari ini milad 100 tahun Al-Ghazali Sabrah. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu dapat mengecam pendidikan yang baik di pondok pesantren ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Beginilah datang umat manusia, umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan konser dangdut, bukan acaranya maksiat dan dosa. Acaranya adalah sholawat, mendengarkan tausiah, membacakan doa, mengirimkan Al-Fatihah. Kenapa orang datang beramai-ramai? Karena hatinya sudah ditanamkan cinta kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan setelah Nabi Muhammad SAW. Pelanjutnya itu adalah 2. Yang pertama yang mewarisi ilmunya, yang kedua yang mewarisi darahnya. Yang mewarisi ilmunya, itulah dia al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, para alim, para kiai, di dalam diri mereka ada ilmunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak bapak ibu semuanya menjadi orang-orang yang mewarisi Al-Quran, mewarisi sunnah Rasulullah SAW. Amin. Tapi ada orang-orang yang mewarisi darahnya. Apa kata Nabi? Innal Hasan, sesungguhnya Hasan, wal Husain, dan Husain, sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Ini pemuda-pemuda ini masuk surga semua insya Allah. Terus yang tua Pak Ustadz, yang tua lebih dulu masuk surga. Innal Hasan, sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, wal Husain, Sayyidina Al-Husain, sayyida, sayyid, pemimpin. Maka zuriat Rasulullah disebut dengan sayyid. Sampai sekarang ada di kota Makkah Al-Mukarramah Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kantor Masyikhatul Azhar Syekh Ahmad At-Tayyib. Ini kantornya di Kairo, Masyikhatul Azhar.
di samping Al-Azhar, sama besar kantornya, namanya Naqabatul Ashraf. Semua syarif. Tadi Ustadz Somad ngomong Sayyid karena berdasarkan hadis Nabi, Innal Hasan wal Husain Sayyid. Loh, sekarang kok ngomongnya syarif? Karena kedua-dua istilah ini dipakai. Syarif, pemimpin kota Makkah sebelum revolusi King Abdul. Oh, kok Abdul Somad jadinya? Sebelum revolusi King Abdul Aziz tahun 1924 yang sekarang menjadi airport. Ketika kita berangkat dari Pulau Madura melaksanakan ibadah haji, mendarat di Jeddah, King Abdul Aziz Airport, itu revolusinya tahun 1924. Sebelum itu Makkah dipimpin oleh Syarif. Siapa namanya? Syarif Hussein. Siapa namanya? Syarif Zainur Rafiq. Jadi mereka sebutannya ada dua. Yang pertama Sayyid, yang kedua Syarif. Ada satu lagi, beliau bernama Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dipanggil dengan sebutan cinta. Cinta bahasa Arabnya hub, orang yang dicinta. Kita kalau jatuh cinta memanggil orang yang dicinta, ya habibi. Kalau bahasa kampung saya, oh my lovely, ya habibi. Maka ada satu lagi panggilan untuk mereka. Yang pertama Sayyid, yang kedua Syarif, yang ketiga Habib. Ketiga-tiganya adalah panggilan untuk zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Wajah saya jelas? Berarti masih sehat. Datanglah Sayyidina Zaid bin Thabit. Ketika itu dia orang yang alim. Ta'allamtuhu wa hadaqatuhu. Saya belajar bahasa Yahudi, saya faham sefaham-fahamnya. Berapa lama Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi? Nisfa syahrin, setengah bulan. Belajar bahasa Yahudi cuma setengah bulan. Begitu cerdasnya Zaid bin Thabit. Surat-surat orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Surat Nabi diterjemahkan ke bahasa Yahudi. Zaid bin Thabit namanya. Tapi begitu berjumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tangan saya? Zaid bin Thabit menjawab, saya cium tangan kamu karena kamu adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mewarisi ilmunya, ulama. Ada yang mewarisi darahnya, Sayyid, Syarif, Habib. Ustadz Somad mewarisi apanya? Enggak ada dua-duanya. Ilmunya jauh, nasabnya sangat jauh, nasibnya didoakan jamaah. Mudah-mudahan kita semua walaupun tidak mewarisi darahnya, tidak mewarisi ilmunya, ada satu harapan. Apanya? Cintanya. Itulah yang kita warisi dan kita akan wariskan kepada anak-anak kita sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Di mana mereka pelajari ini? Mereka mempelajari cinta ulama, mereka mempelajari cinta zuriat Nabi di pondok pesantren Al-Ghazali Sabrah. Allahu Akbar. Saya sudah lama tausiah dari Sabang sampai Papua, Raja Ampat, Kaimana, Fak-Fak, sampai ke banyaklah pokoknya. Tapi di sini kumpul semua, bukan cuman santri yang datang, Spiderman ada, Upin Ipin hadir, Masya Allah, tabarakallah. Ini saya ngomong betul apa bohong? Betul, itu hadir semua. Lambaikan tangan ke drone.
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami maulaya sal daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yakin kalau videonya cantik sekali jadinya nanti. Naik drone-nya ke atas. Padi sawah menghijau, sepeda motor menghitam, jamaahnya warna-warni. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah malaikat pencatat amal menyaksikan kita petang ini. Petang ini hari apa? Sayyidul Ayyam, hari yang paling dicintai, hari Jumat. Waktu mustajab berdoa, petang, ba'da asar, menjelang tenggelam matahari. Tempat yang paling mulia, tempat menuntut ilmu, Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabrah. Orang paling mulia, para ulama, para habaib mewarisi darah dan ilmu Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang tidak mulia, kita yang hina, kita yang rendah dimuliakan Allah dengan kemuliaan waktu, hari dan tempat ini insyaallah. Amin ya rabbal. Dulu ada yang bilang bahwa dunia ini isinya jahat semua, setan semua. Nanti tahun 2000 muncul internet, manusia akan rusak, dirusak oleh YouTube. Hari ini 2024 masyarakat Sabrah kenal Abdul Somad justru dari YouTube. Taba yatubu YouTube. Jangan, itu tafsir sesat, itu tasrif yang tidak benar. Anak-anakku hari ini kenal 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Memohon maaf kepada keluarga besar Kiai Haji Zainul Arifin Fakhruddin, kepada Kiai Haji Imam Bukhari atas segala kesilapan dan kekhilafan. Nomor yang lama sudah hilang, kita ganti dengan nomor yang baru. Akhirnya hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan para kiai memaafkan segala kesilapan dan kekhilafan Al-Fakir Abdul Somad. Bapak Ibu mau memaafkan saya? Alhamdulillah. Apa yang lebih pahit, apa yang lebih membuat manusia tidak sabar? Sabar yang pertama, sabar yang paling rendah, sabar yang gak ada apa-apanya. Ketika uang banyak, sabar untuk menggunakannya di jalan Allah. Ketika tanahnya luas, mestinya dia bisa buat istana, tapi dia sabar mewakafkannya untuk buat asrama, untuk buat musola, untuk buat kelas. Itulah sabar yang paling rendah. Itu sabar level paling rendah. Sabar ketika mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang Sabrah ini sabar? Kita lihat sebulan ke depan. Begitu selesai tabligh akbar, mereka datang kepada Kiai Haji Zainul Arifin. Mereka berkata, Kiai, sesuai dengan tausiah Ustaz Somad kemarin,
saya orang sabrah, saya menunjukkan saya sabar. Saya sabar, tanah itu diwakafkan untuk kelas dan asrama. Sabar saya tidak akan menanaminya padi, kalaupun ditanam hasilnya untuk pondok, saya sabar. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mewakafkan tanah enggak tahu. Yang namanya wakaf itu rukunnya 4. Yang pertama wakif, yang berwakaf. Yang kedua yang menerima wakaf namanya nazir. Yang ketiga benda yang diwakafkan, tanah wakaf, sawah wakaf, ada ijab dan saya wakafkan sawah ini 2 hektar, hasilnya untuk biaya operasional. Sawah siapa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang punya sawah sejauh mata memandang ketika meninggal dunia, sawahnya ikut atau tinggal? Tinggal. Mobil ambulan ikut. Mobil ambulan inilah mobil yang paling setia. Siapa yang mau mobilnya ikut, belilah ambulan. Dan syarat naik ambulan ini gratis. Naik ambulan syaratnya 2, sakit mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesabaran, menekan hawa nafsu, menghilangkan keinginan, ingin mau ini mau itu, sabar, menekan kesabaran, menekan keinginan. Seperti pohon kaktus, tajam, pahit, tumbuh di gurun pasir, begitulah pahitnya kesabaran. Beda, walaupun nama desanya Sabrah, tapi tanahnya tidak gurun pasir, subur, bunga-bunga sampai naik ke atas pentas. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Tanah Sabrah ini subur atau kering kerontang? Subur. Lihat saja padinya menguning, Masya Allah. Mudah-mudahan rezeki berlimpah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Sabrah ini beriman, wattaqau, bertakwa, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, turun air, tumbuh tanaman, wal ard, dari bumi, hasil alam yang indah. Maka jadilah Sabrah baldatun thayyibatun wa rabbun. Ustaz Abdul Somad, sekarang dunia tidak sedang baik-baik saja. Sekarang zamannya online, ujiannya online, gamenya online, judinya online, modalnya pinjaman. Waktu kecil belajar online, sudah besar main game online, ingin punya uang pinjaman online, istri, astagfirullah, tidak terjadi di Sabrah. Ngajinya tidak online. Selama ini dengan Ustaz Abdul Somad kan online. Hari ini kita berjumpa bertatap muka. Saya yakin dan percaya Ustaz Abdul, saya baru pertama kali ke Sabrah kan, tapi kelihatannya kita udah lama bertemu. Kita ternyata bertemu di alam ghaib. Hari ini kita berjumpa di alam nyata, bersama di Sabrah, bersama di Pondok Pesantren Al Ghazali, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
ya habibi salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Antara bapak dengan ibu siapa yang paling sabar? Suara mereka lebih kuat Pak. Apa boleh buat? Kita ngalah aja ya. Karena mereka paling sabarlah, maka mengandung itu dititipkan di rahim. Coba kalau bapak yang ngandung, mungkin cuma 2 hari, nggak sabar, kau letakkan dulu di sini. Tapi begitu sabarnya ibu, dengan tetes peluh keringat dan air mata bersimbah darah, akhirnya lahir ke atas dunia sesosok bayi bernama Abdul Somad. Loh, kok Abdul Somad? Daripada saya kasih nama orang lain, mendingan nama saya. Kenapa ibu dapat pahala mengalir sampai hari kiamat? Karena buah kesabaran. Tapi ibu bisa mengandung itu juga karena ada. Memang bisa ditransfer pakai bluetooth. Bapak juga sabarnya luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari nafkah. Akhirnya kesabaran bapak, kesabaran ibu mendidik anak. Tapi bapak nggak punya ilmu, ibu juga miskin pengetahuan, sadar dan sabar, akhirnya menyerahkan pada orang yang berilmu. Itulah dia para habaib, para kiai, para alim, para ulama, diserahkan ke pondok pesantren. Pesantren sabar mendidik anak-anak kita, membaca kitab. Dibaca kitab Matan Al-Ajurrumiyah terlalu lama, dibaca lagi Kawakib Durriyah terlalu panjang, dibaca Al-Imriti, Masya Allah tabarakallah, Alfiyah Ibnu Malik, beribu-ribu syair, akhirnya diringkas buah dari kesabaran. Jadilah metode baca kitab kuning tercepat bernama Al-Muraqi dari pondok pesantren Al-Ghazali Sabrah. Loh, Ustadz kok tahu? Saya sudah dapat bukunya. Anda mau belajar kitab kuning dengan sabar, baca metode cepat Al-Muraqi. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut ini. Tolong nanti videonya potong, mau diupload ke Instagram Ustadz Abdul Somad. Oh, Ustadz Somad ini punya Instagram? Punya. Yang mana? Itu yang followernya 9 juta itu. Sombong. Orang sombong masuk neraka Ustadz. Ini bukan sombong, maksudnya yang belum follow segera follow. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran mereka mendidik kita. Saya terus terang kalau disuruh tausiah, disuruh khutbah, disuruh ceramah, disuruh tablik akbar, insya Allah saya sabar. Tapi kalau mendidik anak-anak, 2 kemungkinan. Kalau enggak anak itu, kalau enggak saya meninggal, anak itu meninggal. Emang Ustadz pernah coba? Saya pernah coba. Mungkin mereka mau nguji, ini Ustadz Somad ini sabar atau enggak sabar. Akhirnya saya diundang ceramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Betul. Kami mau undang Ustadz ke TK. Siap? Siap. Saya datang ke TK. Dalam pikiran saya, yang mau saya ceramahi ini wali murid bapak ibunya. Ternyata sampai ke sana anak TK semua. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Gak ada yang peduli satupun. Anak kecil itu. Saya pun mulai tausiah saya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalam. Enggak ada yang peduli. Sudah 5 menit saya mulai. Ini kalau saya teruskan hilang harga diri saya.
mau marah. Saya takutnya kalau kita marah mereka malah nunjuk lucu kata dia. Akhirnya saya sabar dan sadar, bergabung antara sabar dan sadar bahwa kau bukan apa-apa Abdul Somad, kau bukan siapa-siapa Abdul Somad, kau tidak mampu menghadapi mereka. Saya ingat ada pawangnya. Saya panggil ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, boleh tolong saya? Naik kepala sekolahnya, kecil ibu-ibu. Dia tepuk tangan, tepuk anak soleh, anak soleh, anak diam semua. Dalam hati saya, kenapa enggak saya aja yang buat gitu dari tadi? Disadarkan diri kita. Ibu boleh dokter spesialis, bapak boleh jenderal bintang 4. Jenderal paling tinggi cuma 4. Kalau 5 itu kehormatan, kalau 7 sakit kepala. Tapi mendidik anak tidak ada yang bisa. Yang bisa mendidik anak hanya tinggal pondok pesantren. Itu sekolah bisa Pak Ustadz. Sekolah jangan sakit hati kalau saya ngomong, kalau saya ceramah. Sekolah hanya bisa ngawal anak kita dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, paling lama jam 4 sore. Setelah itu dia pulang cabut ke mall. Setelah itu dia akan boncengan, pacaran, nonton TV, game online. Dia akan main internet, main handphone. Diperiksa handphone. Anak-anak sekolah bawa handphone. Periksa handphone, periksa tas satu-satu. Tangkap, ambil handphone, diperiksa. Handphonenya hancur, merusak kepala anak-anak. Dipanggil ibunya. Assalamualaikum ibu, besok datang, kami mau kasih tahu apa isi handphone anak anda. Ngamuk ini gurunya teman saya, alumni Al Azhar Mesir, sama dengan Kiai. Ngasih tahu, ini anak kamu, iya, ini handphonenya hancur isinya, maksiat, dosa. Kata si ibu, mohon maaf Pak Ustadz, itu handphone suami saya. Ternyata yang rusak bukan cuman anaknya, tapi juga jangan kuat-kuat menjaga perasaan mereka. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini zaman edan, fitnah akhir zaman. Yang rusak bukan cuma anak, tapi juga kalau ada di sini bapak yang rusak, jangan ragu, serahkan ke sabar. Ibu siap suaminya diserahkan? Siap katanya Pak. Siap-siap kalian daftar ulang Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia di tengah fitnah yang luar biasa. Medsos merusak, menghancurkan, tergantung apa yang kita cari. Carilah tausiah, carilah pengajian, carilah kajian, carilah yang berakidah ahlus sunnah wal. Kesabaran berikutnya, sabar ketika ada kesempatan untuk buat maksiat dan dosa. Ada pejabat, datang orang bawa uang dalam koper, mau nyogok, mau dapat proyek, enggak ditender, datang. Ini kami dari perusahaan PT mau dapat proyek, ini ada uang beberapa koper. Apa kata pejabatnya? Pejabatnya kebetulan jamaah kita. Kata pejabatnya, bawa uang harammu pulang, gak ada maknanya. Istri saya, anak saya gak boleh makan haram, bawa pulang. Itu namanya sabar. Dulu itu namanya sabar, sekarang namanya bodoh. Kalau ada sekarang pejabat bawa uang satu koper, lalu kemudian dia katakan ini uang haram, istrinya akan berkata, kamu bukan sabar bang, kamu bodoh. Kesempatan hanya datang sekali, tapi ini haram. Jangan khawatir, kita keluarkan 2,5% jadi halal. Sabar ketika ada kesempatan untuk maksiat, ada kesempatan untuk buat dosa. Ini bapak-bapak ini banyak kesempatan untuk buat dosa, tapi mereka tidak melakukan dosa karena mereka takut istri,
Saya dengar dari jauh. Kita doakan mudah-mudahan bapaknya sabar dan ibu juga sabar. Ibu sabar dengan bapak selama ini? Dari bunyinya kelihatannya nggak sabar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terbang mendekat kepada Allah seperti seekor burung yang akan terbang ke pohon kayu. Berapa sayapnya? 2. Kalau masih bisa jawab 2, itu berarti masih sadar. Sayap yang pertama sabar, sayap yang kedua syukur. Ditanam padi, menguning, dipanen, duitnya banyak, berarti kita bersyukur. Datang hujan, angin puting beliung, gempa bumi dan tsunami, berarti kita disuruh bersabar. Memangnya kalau marah selesai masalah? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar yang ketiga, sabar ketika diuji dengan musibah. Datang berbagai macam silih berganti, kering kerontang. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, bangkrut, wathamarat, kekurangan buah-buahan, paceklik, kering kerontang. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang bawa-bawa bendera, tolong kibarkan ke atas. Kibarkan ke atas. Ini kita sedang berada di Pulau Madura atau di Gaza? Kita sedang berada di Republik Indonesia, Ustadz. Tapi kenapa bendera yang banyak bendera Palestina? Karena orang Sabrah ingin mengatakan kepada Abdul Somad, yang paling sabar di dunia adalah orang Gaza, Palestina. Allahu Akbar. Mereka bisa pergi minta suaka politik ke Amerika, mereka bisa meninggalkan Palestina jadi warga negara Australia. Kenapa mereka bertahan di Palestina? Bagi mereka, kami hidup menjadi mujahid fisabilillah. Kalau mati, kami akan mati syahid. Ish kariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Allahu Akbar. Bendera Palestina biasa, gambar Ustaz Abdul Somad ada di situ. Anak-anak tidak bisa diceramahi, anak-anak nggak bisa pakai dalil. Cukup dengan belikan bendera Palestina, kau sudah mengenangkan anakmu dengan kesabaran saudara kita. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Kesabaran yang luar biasa. Di Palestina berdarah-darah, meregang nyawa, dibunuh, diusir, dirampas, disiksa, sabar mereka. Tapi ada orang hanya diberi beberapa uang untuk menjual keyakinan, untuk dibeli oleh Israel, tidak sabar, menggadaikan keyakinan, menggadaikan kepercayaan, menggadaikan. Mudah-mudahan alumni pesantren Al-Ghazali Sabrah termasuk yang sabar dengan berbagai macam ujian, insya Allah. Datang sogok dari Israel, sabar, sabar. Datang serangan dari Yahudi, sabar, sabar. Insya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan katakan saya melakukan ini besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah pertemuan kita hari ini atas kehendak Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tadi saya mulai berdiri jam 4, sekarang sudah jam 5.
Ternyata waktu di Sabrah begitu cepat berlalu, guys. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jamaah ada yang nunggu dari jam 2, dari jam 1 panas menyengat, dari mulai jam 1 nunggu sampai terbit bulan, dari mulai matahari sampai terbit bulan. Saksikanlah jamaah yang kalian menonton. Mohon maaf dek, kameranya hidup kan? Alhamdulillah. Saksikanlah jamaah dimanapun berada. Abdul Somad Tausiah di Sabrah, Pulau Madura, jamaahnya menunggu dari mulai matahari di atas sampai terbit bulan purnama. Allahu Akbar. Kesabaran. Ibu sabar meninggalkan anak di pondok pesantren. Sabar ya Bu ya, sabar ya. Jangan jenguk anak ke pesantren bekalnya cuman air mata, ngelihat mana kasurnya, ngelihat mana sarapannya. Kuatkan jiwamu nak. Ibu kalau mau datang jenguk anak di pesantren Al-Ghazali Sabrah, bawa bendera Palestina. Kalau anaknya ngadu mau pulang, takbir. Siap ibu? Ustadz kenapa ngomongnya ke ibu? Itu kan anak bapak. Mereka yang mengandung, mereka yang melahirkan, mereka yang menyusukan. Setelah itu mereka mengandung lagi, menyusukan lagi, melahirkan lagi. Setelah itu mengandung lagi. Dan ini adalah jihad fisabilillah. Perempuan yang mati dalam keadaan mengandung, melahirkan anak, matinya mati syahid, dipersaksikan oleh malaikat. Dan sebelum mati dia sudah menyaksikan tempatnya di surga, meregang nyawa. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang mengandung, melahirkan dalam keadaan sehat-sehat, selamat-selamat, anaknya menjadi mujahid fisabilillah insyaallah. Takbir. Dari bunyi takbirnya sepertinya udah siap ke Palestina semua. Ibu boleh jawab dengan jujur, kalau bapak dikirim ke Palestina setuju? Setuju pak. Jangan berangkat ke Palestina. Kita bukan wajib militer, kita bukan seperti Mesir, kita tidak wamil. Kita jangankan wajib militer, pramuka aja cabut. Maka kita kirimkan bantuan, kita kirimkan ambulan, kita kirimkan uang buat sumur bor, selimut ke lembaga-lembaga yang terpercaya, ke Badan Amil Zakat Nasional. Insya Allah itu adalah buah dari kesabaran. Nanti kalau ada yang nanya, tadi siapa yang tausiah di Sabrah? Ustadz Abdul Somad. Judulnya apa? Sabrah. Loh, tempatnya Sabrah. Iya, judulnya Sabrah juga. Mudah-mudahan kesabaran kita menghasilkan kebahagiaan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ulama kita dipanjangkan umurnya. Dan kita semuanya selamat dari fitnah dajjal yang luar biasa. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang sabar menginfakkan harta kami di jalan Allah. Allahumma ij'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang sabar melawan hawa nafsu kami ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Jadikan kami orang yang sabar menerima segala ujian keimanan darimu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikanlah pondok pesantren Al-Ghazali Sabrah pondok pesantren yang diberkahi. Takharraja minhul ulama waz zu'ama
keluar dari pondok pesantren ini, para alumni, pemimpin-pemimpin bangsa yang akan menjaga Indonesia tetap dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan para penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Sabrah, jadikan Pulau Madura, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma matti'na bi umurina, jadikan umur kami menjadi nikmat bagi kami ya Allah. Para santri-santri kami, Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agama mereka, wa 'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Al-Quran yang benar, warzuqhum fahmal mursalin, berikan kepahaman seperti yang pernah kau berikan kepada para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wasuyuf al mukhtalifata wal syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan taufikmu dalam hati kami, tanamkan ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Para kiai yang sudah mendahului kami, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Para kiai yang masih hidup, Allahumma barik lahum fi umurihim, matti'na bituli umurihim wa hayatihim, berikanlah berkah kepada kami dengan panjangnya umur mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.